satu hadits dijadikan dasar hukum yang kuat, sementara hadits lain justru diperingatkan untuk tidak diamalkan? Pertanyaan ini sering muncul tetapi jarang dijawab secara metodologis. Dalam pendidikan Islam, kesalahan memahami hadits bukan hanya kesalahan akademik, melainkan juga kesalahan pedagogis. Materi yang disampaikan dosen, guru, atau penceramah bisa kehilangan legitimasi ilmiah jika landasan haditsnya keliru. Karena itu, memahami pengertian, pembagian, dan tingkatan hadits menjadi bekal wajib bagi mahasiswa agar tidak sekadar mengutip, tetapi juga memahami bobot keilmuannya. Melalui video ini, Anda akan mempelajari perbedaan istilah hadits dan istilah sejenisnya, struktur internal hadits, pembagian hadits berdasarkan jumlah periwayat, serta klasifikasi kualitas hadits. Kompetensi ini sangat penting bagi mahasiswa ulum hadits, pendidikan agama Islam, dan calon pendidik Muslim. Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Sunnah memiliki cakupan lebih luas karena mencakup tradisi dan kebiasaan Nabi, termasuk yang bersifat manusiawi dan tidak selalu bermuatan hukum. Khabar adalah berita secara umum baik dari Nabi maupun selain beliau, sedangkan atsar biasanya disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Memahami perbedaan istilah ini penting agar kita tidak menyamakan antara ajaran profetik yang mengikat dengan praktik generasi awal Islam yang bersifat kontekstual dan historis. Setiap hadits memiliki dua unsur utama yaitu sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian periwayat yang menyampaikan hadits dari generasi ke generasi hingga sampai kepada Nabi. Sedangkan matan adalah isi atau teks hadits itu sendiri. Keunikan ilmu hadits terletak pada sistem sanad ini. Jauh sebelum dunia modern mengenal sistem sitasi ilmiah, ulama hadits telah mengembangkan mekanisme verifikasi sumber yang sangat ketat. Karena itu, mempelajari ilmu hadits sejatinya melatih mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap sumber informasi dan tidak menerima klaim keilmuan tanpa validitas yang jelas. Berdasarkan jumlah periwayat, hadits dibagi menjadi hadits mutawatir dan hadits ahad. Hadits mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanad sehingga secara akal mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nilai kebenarannya bersifat yakin. Adapun hadits ahad tidak mencapai derajat tersebut tetapi tetap bisa sahih dan menjadi dasar mayoritas hukum Islam serta praktik pendidikan. Dari sisi kualitas, hadits diklasifikasikan menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Hadits sahih memenuhi 5 syarat utama yaitu sanad bersambung, periwayat adil, hafalan kuat, tidak janggal, dan bebas dari cacat tersembunyi. Hadits hasan berada satu tingkat di bawah sahih, tetapi tetap dapat dijadikan hujjah. Sementara itu, hadits dhaif tidak memenuhi kriteria keduanya dan tidak boleh digunakan untuk menetapkan hukum atau akidah. Dalam konteks pendidikan Islam, hanya hadits sahih dan hasan yang layak dijadikan fondasi ajaran. Kesalahan yang sering terjadi dalam praktek pendidikan adalah penggunaan hadits dhaif sebagai slogan utama tanpa verifikasi ilmiah. Contoh yang sering dikutip adalah hadits tuntutlah ilmu walau ke negeri China yang statusnya diperdebatkan dan cenderung lemah. Hal ini menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Literasi hadits menjadi syarat penting agar semangat keilmuan sejalan dengan ketepatan metodologis. Sebagai rangkuman, hari ini kita telah membahas istilah dasar dalam hadits, struktur sanad dan matan, pembagian hadits berdasarkan periwayat, serta tingkatan kualitas hadits. Semua ini merupakan fondasi penting dalam studi ulum hadits dan pendidikan Islam. Sebagai refleksi, renungkan pertanyaan berikut. Ketika Anda mengutip sebuah hadits dalam tugas, ceramah, atau materi ajar, apakah Anda sudah memahami kualitas dan kedudukannya?
Sikap kritis inilah yang akan membentuk pendidik Muslim yang bertanggung jawab secara ilmiah.